Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhtasatuha wa kullu muhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah, azakumullah. Alhamdulillah, hari ini Allah Ta'ala masih memberikan kepada kita bisa hadir dalam sebuah majlis. Dengan hadirnya kita dalam majlis seperti ini, maka sungguhnya Allah Ta'ala akan berikan satu hidayahnya. Sementara orang yang mendapatkan sebuah hidayah, sungguh Allah Ta'ala berikan sebuah kemudahan di dunia, jalannya menuju surga. Seperti yang disebutkan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah jalan dalam rangka mencari ilmu syar'i, maka Allah Ta'ala akan berikan sebuah kemudahan di dunia, jalannya menuju surga. Tentunya ilmu syar'i yang dimaksudkan di sini adalah ilmu syar'i yang berdasarkan di atas Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Setelah itu difahami menurut para sahabat radhiyallahu anhum. Dan tentunya ilmu yang sudah dipelajari tersebut maka wajib diamalkan, seperti yang sering disampaikan oleh para ulama dengan menukil perkataan seorang sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an dengan perkataan yang sangat populer sekali, ta'allamu fa idza 'alimtum fa'malu. Pelajarilah ilmu, setelah kalian mengetahui ilmu maka amalkan ilmu. Ikhwani fillah, jazakumullah. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja melanjutkan kajian di dalam kitab Al-Ushulus Tsalatsa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi. Kalau nggak salah terakhir sudah kita bahas dari masih bagian Anwa'ul Ibadah fi Tauhidil Ibadah, atau di dalam kitab ini disebutkan tentang dalil dari macam-macam ibadah, dan macam-macam ibadah ini adalah terkait dengan tauhid ibadah, ya. Dan itu sudah kita bahas kalau nggak salah 2 kali pertemuan, yaitu tentang masalah doa. Itu sudah kita bahas. Nah, sekarang kita akan melanjutkan masih di dalam dalil dari macam-macam ibadah yang terkait dengan tauhidul ibadah ini, yaitu tauhid ibadah, tauhid uluhiyah, yaitu halaman yang ke-13. Kalau antum bisa lihat di dalam kitab yang antum pegang, yaitu halaman yang ke-13 tentang dalil
khauf. Ya, khauf atau takut. Apa yang dimaksud dengan takut di sini? Maka di sini di dalam kitab ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi, yaitu firman Allah Ta'ala. Antum bisa lihat dalam surat Ali Imran ayat yang ke-175. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu benar-benar orang yang beriman. Ikhwani fillah, azzakumullah. Baik, ayat ini sesungguhnya terkait dengan takut yang disebut dengan takut, yaitu khauful ibadah, takut di dalam ibadah. Sehingga takut di dalam ibadah itu sesungguhnya salah satu di dalam rukun sebuah ibadah yang memang harus menghadirkan khauf. Selain juga takut yang disebut khauf ini ada roja, nanti juga akan dibahas. Ya, ada roja, mengharapkan pahala pada saat orang itu melakukan ibadah. Pun juga ada yang ketiga, yaitu apa? Khub, rasa cinta. Ini kita akan jelaskan nanti lebih di dalam penjelasannya nanti. Tapi ana akan sampaikan dulu di dalam khauf ini, ya sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin di dalam kitab sarahnya, yaitu kitab sarah kitab ini. Khauf itu ada 3 akhi, supaya kita bisa membedakan khauf, ya. Kalau kita hanya membaca di dalam kitab ini hanya disebutkan khauf, takut. Lalu disebutkan dalilnya dalam surat Ali Imran ini ayat 175, ini terkait dengan khauful ibadah. Tapi supaya kita lebih jelas dan bisa membedakan apa yang dimaksud dengan khauf dalam perbedaannya, supaya kita ini lebih memahami secara lengkapnya, maka Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Sarah Usul Salasahnya beliau membagi khauf itu ada 3 akhi. Yang pertama adalah khaufut tabi'i. Ya, khaufut tabi'i. Apa itu khaufut tabi'i? Takut secara tabiat. Takut secara wajar. Takut yang dimiliki oleh setiap manusia. Itu namanya khaufut tabi'i. Ya, takut yang wajar. Ya, dan itu ada pada diri manusia, dan unsur manusia itu pasti ada rasa takut secara tabiat. Ya, lalu Syekh Shalih Al-Utsaimin menjelaskan tentang khaufut tabi'i itu adalah takut secara wajar, secara tabiat sebagai manusia, seperti takutnya seseorang itu terhadap binatang buas. Juga seperti seseorang yang takut terhadap sesuatu yang akan memberikan bahaya kepada dirinya, seperti tenggelam, seperti takut terbakar, dan lain sebagainya. Maka ini adalah khaufut tabi'i. Ya, takut secara wajar yang dimiliki oleh setiap manusia. Sehingga ketika kita mendapatkan ada seorang yang takut terhadap binatang buas, umpamanya di depannya ada seekor macan umpamanya, maka seseorang itu kemudian takut terhadap macan karena macan ini binatang buas. Sehingga pada saat dia takut dengan seekor macan itu, jangan kita katakan kita itu orang yang beriman, nggak boleh dong takut itu kepada selain Allah. Lalu kita katakan bisa syirik loh nanti antum seperti itu. Ini tidak pada tempatnya. Ya, jangan kemudian kita mengatakan asal takut kepada selain Allah, lalu kita katakan oh bisa musyrik lo antum kalau seperti itu. Karena ini sesuatu yang wajar, yang tabi'i. Secara tabiat manusia pasti takut terhadap binatang buas. Gak ada orang yang tidak takut terhadap binatang buas, kecuali seseorang itu mempelajarinya,
kemudian dia mampu menaklukkannya seperti seorang pawang dan lain sebagainya. Tapi secara umumnya manusia pasti akan takut. Maka ini secara tabiat, termasuk takut akan tenggelam. Masa sama air saja antum takut? Bisa musyrik loh antum kalau seperti itu. Takut itu hanya sama Allah Ta'ala saja umpamanya. Maka perkataan seperti itu tidak benar. Ya, karena sesuatu yang wajar ketika seseorang itu takut terhadap air yang akan menenggelamkan. Ya. Beda dengan ketika orang itu ya sudah bisa berenang dan lain sebagainya, dia pelajari dan lain sebagainya. Tapi itu pun sesungguhnya orang yang bisa berenang pun bisa menjadi orang yang takut karena memang menenggelamkan. Bahkan baru-baru ini kan ada berita anak seorang gubernur yang kemudian katanya saya ahli renang juga. Tapi qadarullah ya juga pada akhirnya tenggelam, sampai saat ini belum ditemukan. Ya kan? Artinya memang secara tabii, secara tabiat manusia itu pasti takut terhadap sesuatu yang membahayakan. Termasuk takut terhadap api yang akan membakar. Kalau apinya itu api yang besar seperti rumah yang terbakar dan lain sebagainya. Jangan lalu kita katakan, masa antum sama api aja takut? Takut sama Allah dong, jangan takut sama api. Maka perkataan ini tidak benar. Ya, karena ini secara tabiat, akhi. Ikhwani fillah, azzakumullah. Taib, ini yang pertama, akhi. Ya, ini yang pertama. Lalu yang kedua, yang disebutkan takut, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam kitab sarahnya, dalam kitab Syarh Ushul Salasahnya, beliau menjelaskan yaitu khauful ibadah. Ya, khauful ibadah. Takut yang disebut khauful ibadah, takut dalam rangka melakukan ibadah. Apa takut dalam rangka melakukan ibadah? Pada saat seseorang itu melakukan ibadah, maka dia menghadirkan rasa takut terhadap yang disembah. Siapa yang disembah? Yaitu Allah Ta'ala. Dia hadirkan pada dirinya takut terhadap yang disembah, yaitu kepada Allah Ta'ala. Sehingga takut pada saat melakukan ibadah, khawatir apa yang ia lakukan di dalam ibadahnya itu, jangan-jangan ibadah itu tidak sampai kepada Allah Ta'ala. Artinya apa? Ibadah itu menjadikan seseorang menghadirkan pada dirinya rasa takut kalau ibadah itu nantinya tidak diterima oleh Allah Ta'ala, sehingga nanti orang itu takut terhadap ancamannya nanti. Ancaman apa? Ancaman pada saat di akhirat kelak, ketika orang itu melakukan ibadah lalu kemudian tidak diterima ibadahnya, maka kemudian Allah Ta'ala mengancam orang itu dimasukkan ke dalam nerakanya. Sehingga harus ada rasa takut. Sehingga apa? Pada saat melakukan ibadah ia baguskan. Pada saat dia melakukan ibadah, maka ia tujukan hanya kepada Allah Ta'ala saja. Tidak melakukannya dengan perbuatan-perbuatan syirik. Sehingga menghadirkan rasa takut itu tadi. Ya, karena sesungguhnya Allah Ta'ala mempunyai ancaman. Yaitu apa? Nerakanya. Sehingga ketika kita melakukan ibadah, maka kita niatkan yang pertama itu adalah ikhlas karena Allah Ta'ala. Kemudian setelah itu kita tidak melakukan ibadah pada saat itu dengan melakukan dengan istilah dari Rasulullah SAW, dengan istilah perbuatan riya. Tidak ditujukan kepada selain Allah. Ya, pada saat melakukan ibadah itu. Tetapi hanya kepada Allah Ta'ala saja, sehingga tidak menginginkan pujian kepada orang lain, yang disebut dengan istilah riya. Makanya riya ini pun pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika sedang bercengkrama di hadapan para sahabatnya. Lalu beliau pernah menjelaskan ya di hadapan para sahabatnya dengan memberikan pertanyaan, maukah kalian aku tunjukkan
satu perkara ini menjadikan sebuah perkara yang akan sangat menakutkan, bahkan lebih besar yang menakutkannya dibandingkan dengan fitnah Masihid Dajjal. Padahal kita tahu dalam beberapa hadis-hadis yang sahih disebutkan fitnah Masihid Dajjal itu sangat besar ketika di akhir zaman. Naudzubillah min dalik, jangan sampai kita bertemu dengan Al-Masihid Dajjal ini. Ya, sehingga Rasulullah SAW itu nanti fitnahnya lebih besar dibandingkan fitnah Masihid Dajjal. Sehingga para sahabat mengatakan, qalu bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Lalu kemudian beliau menjelaskan, yaitu ar-riya. Lalu beliau sampai menjelaskan contohnya adalah apa? Ketika ada orang yang melakukan ibadah sholat, lalu dia membaguskan sholatnya. Ini kan bagus, membaguskan sholatnya. Tetapi pada saat orang itu membaguskan di dalam sholatnya karena diperhatikan oleh orang lain. Dia baguskan sholatnya, lalu karena diperhatikan oleh orang lain. Maka yang seperti ini, orang itu sungguh telah melakukan perbuatan riya. Makanya harus dihadirkan pada dirinya, yaitu perasaan khauf, takut kalau dalam melakukan ibadah itu tidak diterima oleh Allah Ta'ala kalau dia lakukan dengan riya tadi. Nah, ini dibutuhkan supaya apa? Supaya dalam ibadah itu tidak terjadi riya. Kalau kita hadirkan rasa khauf itu tadi, termasuk pada saat orang itu sudah selesai melakukan ibadah, akhi, maka ada yang disebut dengan istilah sum'ah. Sum'ah. Artinya apa? Sum'ah itu memperdengarkan, menceritakan orang yang sudah selesai melakukan ibadah lalu dia ceritakan kepada orang lain. Ini juga hati-hati. Seringkali seolah-olah ketika kita sudah selesai melakukan ibadah lalu sudah selesai, tidak. Maka kita harus menjaga perasaan takut kepada Allah Ta'ala kalau ibadah itu tidak diterima oleh Allah Ta'ala ketika kita menceritakan ibadah itu kepada orang lain, lalu kemudian kita menginginkan supaya mendapatkan pujian kepada orang lain tadi. Itu yang disebut sum'ah. Umpamanya ada orang yang memang merasa perjuangannya pada saat melakukan ibadah membutuhkan biaya yang banyak, selesai dia lakukan umroh umpamanya. Pada saat selesai melakukan umroh, sebelumnya dia selfie di dekat Ka'bah umpamanya. Lalu dia sudah melakukan ibadah umrohnya di sana. Lalu kemudian dia update status, kan begitu kan. Lalu disebutkan alhamdulillah saya umroh. Alhamdulillah saya bisa umroh. Padahal pada saat itu dia lakukan supaya ada tujuan dalam dirinya, biar tahu itu Bapak fulan atau Ibu fulana, biar tahu itu selama ini meremehkan saya, gini-gini juga bisa umroh juga loh. Nah, dalam hatinya seperti itu. Lalu dia update statusnya itu, dilihatin foto dekat Ka'bah, kan begitu. Lalu ketika dilihatkan bisa dibuka itu kan, begitu dibuka, nah biar tahu loh selama ini ente ngeremehin aneh ini, kan begitu. Begitu dilihat ada dibalas, antum hebat juga kan, begitu. Dalam hatinya siapa dulu dong. Itu kan. Nah, ini namanya sum'ah, akhi. Nah, ini dibutuhkan rasa takut kepada Allah Ta'ala, akhi. Ibadah itu tidak boleh kita umbar seperti itu untuk diperhatikan kepada orang lain. Nah, ini pentingnya khauf ini, akhi. Pentingnya khauf. Makanya khauf di dalam ibadah itu bagian dari rukun di dalam sebuah ibadah. Selain nanti ada yang disebut dengan roja.
Ya, roja itu mengharapkan pahala itu di sisi Allah Ta'ala saja. Ya, balasannya itu di surga. Ya, makanya ketika Ibnu Abbas radhiyallahu an pernah ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang engkau lakukan ketika engkau sedang melakukan sebuah ibadah? Ya, maka kemudian Ibnu Abbas ya mengatakan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebuah doa yang memang pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ini dalam sebuah doa yang memang pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas, ya, sepupunya sendiri. Ya, sepupunya sendiri. Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, sungguhnya aku memohon kepadamu surga. Wa a'udzubika minan nar, dan aku berlindung kepadamu dari api neraka. Karena sesungguhnya ibadah itulah yang dihadirkan pada saat ia lakukan, maka hanya mengharapkan balasan di sisi Allah Ta'ala, yaitu dengan istilah roja. Dan yang kedua, sesungguhnya dalam ibadah itu adalah menghadirkan rasa khauf, rasa takut, karena sungguhnya Allah Ta'ala mempunyai ancaman nerakanya. Nah, inilah yang membedakan ibadahnya orang-orang ahlus sunnah yang memang sudah banyak dijelaskan oleh para ulama, sebagaimana contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya, yaitu menghadirkan rasa khauf dan rasa roja. Beda dengan orang-orang sufi, ya, yang selama ini kalau kita dapatkan orang-orang sufi itu yang banyak menyalahi sunnah tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian orang-orang sufi yang tersesat seperti Al-Hallaj, ya, Ibnu Arabi, ya, banyak sekali kalau kita sebutkan tokoh-tokohnya itu, ya, tapi ini masih banyak kita dapatkan di antara para dai-dai yang mengagung-agungkan. Bahkan ketika kehidupan Al-Hallaj itu karena kesesatannya, dia menganggap dirinya Allah, lalu ada seorang dai yang mengatakan dia tidak tersesat. Padahal pada akhir kehidupannya waktu itu, karena ini khawatir membahayakan umat Islam, sampai Al-Hallaj ini dibunuh. Ya, karena membahayakan. Dia mengatakan dirinya itu Allah, Allah ya dirinya. Ya, itu orang-orang sufi yang kemudian dengan perkataannya kebanyakan seperti Al-Hallaj ini, dia katakan apa? Seandainya ibadahku itu karena mengharapkan surga dari Allah Ta'ala, maka surga itu akan saya bakar dengan api. Seandainya ibadahku selama ini karena sungguhnya aku itu takut kepada neraka Allah, maka neraka Allah akan aku siram dengan air. Betapa sombongnya Al-Hallaj ini. Sehingga apa? Ibadahnya orang-orang sufi itu biasanya mereka hanya menghadirkan rasa hub saja, cinta kepada Allah Ta'ala saja, tidak menghadirkan rasa roja dan tidak menghadirkan rasa khauf ini, akhi. Ya, makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawanya pernah menjelaskan, ya, rukun di dalam sebuah ibadah itu harus terkumpul tiga-tiganya. Selain hub, cinta kepada Allah Ta'ala, sehingga itu yang memberikan semangat. Kalau yang namanya hub, cinta itu memberikan semangat, ya, memberikan semangat, akhi. Ketika antum mencintai istri antum, seorang suami mencintai istri, atau sebaliknya istri mencintai suami, maka apa yang dilakukan oleh pasangannya ini akan menyebabkan sebuah energi, karena apa? Menghadirkan rasa cinta. Ya, seorang suami kemudian bekerja untuk menafkahi istrinya, maka kemudian suami itu penuh dengan semangat. Karena apa? Karena mencintai istrinya. Begitu juga sebaliknya, seorang istri akan melayani suaminya karena apa? Rasa cinta kepada suaminya.
Begitu juga di dalam sebuah ibadah ini. Maka ibadah itu ketika ada rasa hub, cinta kepada Allah Ta'ala, maka itulah yang memberikan semangat kita melakukan sebuah ibadah, akhi. Nah, orang-orang sufi itu biasanya hanya hub saja. Padahal kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan tidak saja hub pada saat melakukan sebuah ibadah, cinta, tapi juga harus menghadirkan rasa roja, mengharapkan pahala di sisi Allah Ta'ala, dan itu nanti balasannya di hari kiamat nanti, yaitu berupa surga, dan menghadirkan rasa takut, khauf ini, karena sungguhnya Allah Ta'ala mempunyai ancaman nerakanya. Makanya kata Syekhul Islam, beliau mengatakan begini, man abadallaha bil hubbi wahda fahuwa zindiq. Ya, barang siapa yang beribadah kepada Allah hanya rasa cinta saja, fahuwa zindiq, maka nanti akan menjadi orang-orang zindik. Apa orang zindik? Zindik itu adalah orang-orang yang merusak syariat Islam. Zindik itu kan secara bahasa artinya kotoran, yang mengotori di dalam syariat ini, akhi. Bahkan orang-orang zindik itu yang banyak memalsukan hadis-hadis palsu, itu disebut zindik, kotoran di dalam syariat Islam ini. Jadi berbagai macam orang itu, bisa orang munafik, ya, orang-orang Syiah dan lain sebagainya, itu masuk kategori orang-orang zindik, akhi. Maka ibadah mereka itu hanya khub saja. Sampai kemudian Syekhul Islam mengatakan waman abadallaha bil khaufi wahda fahuwa haruri. Dan barang siapa yang melakukan ibadah itu hanya rasa khauf saja, maka nanti dia akan menjadi orang-orang haruri. Apa yang dimaksudkan haruri ini adalah satu kelompok haruriyah, sempalan dari orang-orang khawarij. Ya. Lalu kemudian yang ketiga beliau katakan waman abadallaha birraja'i wahda fahuwa murji. Barang siapa yang melakukan ibadah itu karena mengharapkan ya roja, pahala saja, tidak ada khubnya, tidak ada khaufnya, maka dia akan menjadikan murji'ah. Ya. Dan yang benar kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, karena ini harus terkumpul kedua-duanya, beliau katakan waman abadallaha bil hubbi wal khaufi war raja'i fahuwal mu'min muwahhid. Barang siapa yang melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala itu dengan rasa cinta, dengan rasa khauf, ya, takut, warroja, dan mengharapkan pahala, fahuwal mu'min, ya, muwahhid, maka orang itu nanti akan menjadi seorang mukmin yang muwahhid, mukmin yang bertauhid. Maka ini harus menghadirkan tiga-tiganya, tidak boleh salah satunya, akhi. Ikhwani fillah, azzakumullah. Dan itulah yang disebutkan di dalam ayat ini, yaitu surat Ali Imran ayat yang ke-175 pada saat khauful ibadah ini, yaitu takut pada saat melakukan ibadah itu hanya kepada Allah Ta'ala saja. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu benar-benar orang yang beriman. Ikhwani fillah, azzakumullah. Ini yang kedua, akhi. Kemudian yang ketiga, ya, yaitu apa kata Syaikh Al-Utsaimin, khauf yang ketiga, takut yang ketiga adalah apa? Khaufus sirri. Ya, khaufus sirri. Apa itu khaufus sirri? Takut terhadap sesuatu yang sir, yang gaib. Ya, khaufus sirri, takut terhadap sesuatu yang gaib. Lalu apa yang dimaksudkan takut terhadap sesuatu yang gaib? Yaitu takutnya seseorang terhadap pengaruh orang yang sudah meninggal. Nah ini, jadi takutnya seseorang terhadap pengaruh orang yang sudah meninggal. Hatta itu yang meninggalnya seorang yang dikatakan ulama, lalu nanti akan memberikan pengaruh ya ketika seseorang itu sudah meninggal.
Lalu yang dimaksudkan orang yang sudah meninggal itu kan sesungguhnya orang yang sudah meninggal itu kan tidak bisa melakukan apa-apa, akhi. Makanya Allah Ta'ala dalam surat Yunus ayat 106, kita nggak boleh meminta kepada orang yang meninggal, ya kan? Dalam surat Yunus ayat 106 Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Janganlah kamu berdoa kepada selain Allah yang selain Allah itu tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan yang bahaya. Jika kamu melakukannya, maka kamu termasuk orang-orang yang zalim. Kata zalim di sini, ya, para mufassir menafsirkan maka nanti kamu menjadi orang-orang yang zalim adalah orang yang melakukan perbuatan syirik. Dan syiriknya itu adalah syirik besar, kata zalim di sini. Karena sesungguhnya zalim yang paling besar di muka bumi ini, ya, kedzaliman yang paling besar adalah apa? Asyirku billah. Seperti yang disebutkan dalam surat Luqman ayat yang ke-13 ketika Luqmanul Hakim menasihati anaknya, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun adzim. Wahai anakku, janganlah kamu melakukan perbuatan syirik, karena sungguhnya perbuatan syirik itu adalah kedzaliman yang besar. Jadi kedzaliman yang besar di muka bumi ini adalah perbuatan asyirku billah, syirik kepada Allah Ta'ala, akhi. Ya, sehingga orang itu tidak boleh takut terhadap, ya, sesuatu yang gaib dari orang yang sudah meninggal, hatta itu seorang ulama. Ya, tidak boleh ditakuti. Tidak boleh ditakuti. Ini yang disebut dengan khaufus sirri. Artinya apa? Kita ini tidak boleh takut terhadap setan. Ya, kita ini tidak boleh takut kepada setan. Seringkali kita ini takut, ya, dengan setan itu malah dianggap sesuatu takut secara tabii. Nah, ini justru aneh. Ya, di negeri ini seringkali kita dapatkan orang itu takut kepada setan dianggap takut secara tabii. Sehingga apa? Seringkali kita mendapatkan takut kepada setan, ya, itu menjadikan kita takutnya luar biasa. Tidak sedikit ada seorang ustadz pun takut terhadap setan, coba. Karena menganggap sesuatu yang tabii. Karena memang kita ini diajarkan seringkali tanpa kita sadari oleh orang tua kita, sejak kecil kita diajarkan, ya, takut terhadap pemahaman animisme ini, akhi. Biasanya umpamanya ada orang tua mendapatkan anaknya itu rewel, nangis terus, ya, nangis terus. Pada saat dia nangis terus minta sesuatu, sementara orang tuanya belum bisa menuruti keinginannya si anak ini, dan apalagi itu di malam hari. Ya, lalu dia katakan, kalau kamu nangis terus, nanti, ya, bapak ikat kamu di di pohon pisang depan rumah, biar digondol kalong wewe. Nah, itu biasanya begitu, ditakut-takutin, ya. Dan memang seperti itu, ditakut-takutin. Ya, bahkan ketika kita berada di tempat-tempat yang serem, kan begitu kan. Lalu kemudian kita ini takut, bahkan sampai minta perlindungan kepada penghuni yang serem itu di tempat itu. Ya, sampai minta isti'adzah. Nanti akan dibahas juga di sini. Ya, berikutnya nanti akan dibahas yang berikutnya tentang anwaul ibadah, fitauhil ibadah ini, yaitu apa yang disebut dengan istilah isti'adzah, minta perlindungan. Ya, minta perlindungan itu hanya kepada Allah Ta'ala saja. Meskipun nanti ada dibolehkan minta perlindungan kepada selain Allah, seperti, ya, kita meminta perlindungan terhadap polisi dan lain sebagainya, itu dibolehkan. Tapi kalau minta perlindungan terhadap sesuatu yang gaib, terhadap jin dan lain sebagainya, yang sekarang ini sudah menjadi hal yang lumrah sepertinya, akhi, jin itu kemudian dijadikan khodam, dijadikan pembantu untuk bisa mengawal dirinya. Nah, ini yang nggak boleh. Nanti itu kita akan bahas di dalam kitab ini nanti berikutnya tentang al-isti'adzah, ya akhi.
Nah, ada orang yang ketika dia itu takut, orang itu takut secara sir, ya, secara sir, takut kepada setan, maka di tempat yang serem itu kemudian dia minta perlindungan dengan mengatakan, "Mbah, permisi, saya jangan diganggu ya." Nah, ini coba dia katakan apa? "Mbah, mohon maaf, permisi, saya mau lewat, saya jangan diganggu ya." Padahal Nabi sudah mengatakan kalau kita berada di tempat yang seram seperti itu, maka kita disuruh isti'adzah. Ya, disuruh meminta perlindungan kepada Allah Ta'ala. Minimal kita membaca kalimat yang pendek saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, meskipun juga ada kalimat yang memang sudah kita kenal, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim, maka beliau pun mengajarkan minimal kita membaca bismillahirrahmanirrahim. Maka setan itu nanti seandainya ada di tempat itu, ya, maka pada saat itu setan itu akan mengecil seperti lalat, kata Nabi. Tapi sebaliknya, kalau kita isti'adzah kepada jin itu, setan itu, maka setan itu akan membesar seperti rumah, akhi. Ini kita nggak boleh takut kepada setan, itu nggak boleh. Kita ini sudah diajarkan. Ini keburu gemeter duluan, karena memang kita sudah diajarkan dari kecil kita itu takut kepada setan. Ini kan sungguh sangat ya bertolak belakang. Khaufus sirri ini dianggap khaufut tabi'i, takut secara tabiat. Sementara ketika mendingan saya berani ya dengan binatang buas, di depan anjing saya nggak takut. Tapi kalau saya ini ada di tempat yang serem setan, wah saya takut. Nah, coba ini dibalik. Padahal ini justru sebaliknya. Ini takut tidak wajar pada saat takut terhadap setan. Kalau antum ya pernah umroh, barangkali akhi pernah haji ke tanah suci, antum coba perhatikan anak-anak di Saudi itu, ya biar jam 9 malam lewat kuburan, itu mereka nggak ada takut-takutnya, akhi. Antum bisa perhatikan, barangkali tahun ini ada yang berangkat haji, ya antum bisa perhatikan, ya nggak ada yang takut. Coba kalau kita ini lewat kuburan jam 9 malam aja sudah, wah serem banget itu. Apalagi wah itu baru meninggal itu tetangga saya di situ, waduh sudah luar biasa itu, sampai terkencing-kencing itu, ya kan? Ini sesuatu yang tidak wajar yang seperti ini, akhi. Tapi kenapa ini seolah-olah menjadi wajar? Karena kita sudah diajarkan oleh, ya tanpa kita sadari, orang tua kita itu mengajarkan takut secara sir. Makanya coba antar malam antum lewat kuburan, coba masih takut nggak? Kalau masih takut ya ngaji lagi ini, supaya ngajinya dikencengin ini. Iya dikencengin harusnya. Ini pentingnya kita belajar tentang ilmu tauhid ini, supaya kita itu ya tidak menjadi orang yang keliru, ya menempatkan rasa khauf ini, takut ini antara khaufus sirri dengan khaufut tabi'i tadi, supaya tidak keliru, akhi. Ikhwani fillah azakumullah. Padahal sesungguhnya setan itu, ya akhi, sebagaimana penjelasan para ulama, salah satunya dalam kitabnya Al-Alama Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Maqaidus Syayatinnya, beliau pernah menjelaskan setan itu kan boleh jadi kita sendiri yang bisa menjadi setan, akhi. Kan selama ini kita itu menganggap setan itu seolah-olah jin, ya kan? Hanya jin saja itu yang menjadi setan. Kita ini bisa menjadi setan, akhi. Ya, jadi setan itu kata sifat sebenarnya, akhi. Ya, ada pada diri manusia dan jin. Ketika manusia dan jin ini melakukan kemaksiatan, itu menjadi setan. Loh kok sesama setan? Oh, saling takut gimana, ya kan?
Kata jin kafir, wah itu juga setan kok takut sama aneh kan begitu. Ya, jadi setan ini sebagaimana pernah dijelaskan oleh Al-Alama Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ini anak sampaikan juga ini ya supaya kita ini tidak takut secara sir ini akhi, karena sungguhnya ini setan sangat senang kalau kita takuti ini akhi. Jadi khaufus sirri ini takut terhadap setan penghuni kuburan ketika orang itu meninggal lalu kemudian ditakuti pengaruhnya. Ya, maka setan itu secara bahasa artinya apa? Dari kata syatona. Apa itu syatona? Ba'uda anil khair. Kata Al-Alama Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan setan itu dari kata syatona. Ai bimakna ba'uda anil khair. Jauh dari kebaikan. Sehingga apa? Setan itu akan menjauhkan kita dari sebuah kebaikan. Sehingga apa? Ketika orang itu melakukan kebaikan akan dijauhkan dari setan, dari kebaikan itu oleh setan tadi. Makanya ketika salah satunya ada orang yang ya takut ya dengan setan itu, ketika dia melakukan ibadah lalu ditakut-takuti, lalu dia tidak jadi datang ke masjid. Dulu ada ya sampai dibikin sinetron itu kan, ada setan mumun, setan mimin apa itu. Lalu ini membuat anak-anak ketika dia selesai nonton sinetron itu apa? Wah, saya takut mau ke masjid. Nanti jangan-jangan di jalan nanti ketemu setan mumun atau setan mimin kan begitu. Akhirnya nggak jadi ke masjid karena memang itulah yang dibikin sengaja supaya apa? Setan itu membisikkan kepada manusia supaya manusia itu takut terhadapnya. Lalu kemudian orang ini, manusia ini bikin sinetron seperti itu. Supaya orang itu nggak datang ke masjid itu. Ya, anak-anak ini terutama yang nonton sinetron itu kemudian nggak mau datang ke masjid. Maka ini disebut dari kata syatona ai bimakna ba'uda anil khair. Ya, jauh dari kebaikan, dan memang akan dijauhkan dari kebaikan. Ya, dari kebaikan. Baik, ikhwani fillah azakumullah. Lalu setan itu secara istilah apa, akhi? Apa setan itu secara istilah? Setan itu secara istilah kullu syai'in alladhi ya'suna ila Allah ta'ala minal jinni wal insi. Setan itu adalah setiap atau segala sesuatu yang bermaksiat kepada Allah Ta'ala, baik itu dari golongan jin maupun manusia. Itu disebut setan, akhi. Jadi setan itu di sini berarti kata sifat, akhi. Ya, di sini setan itu menjadikan kata sifat. Ya, kata sifat. Dan kata sifat itu ketika disebut setan adalah ketika ya jin dan manusia ketika melakukan kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Maka salah satu ayat yang menjelaskan dalam surat Al-An'am ayat 112, antum bisa lihat nanti. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi samiil 'alim minasyaitonir rajim, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Yang demikian itu telah kami jadikan setiap nabi itu mempunyai musuh. Apa musuhnya? Syayatinal insi wal jin. Ya, yaitu apa? Setan-setan yang terdiri dari manusia dan jin. Berarti setan itu kata sifat. Ya, kata sifat ada pada diri manusia dan jin. Loh, kenapa? Kok kita ini takut terhadap setan? Kita ini juga bisa menjadi setan pada saat kita itu melakukan kemaksiatan. Kan seperti itu, akhi. Ya, sebagaimana dalam surat Al-An'am ayat 112 tadi. Lalu yang menjadi pertanyaan buat kita, akhi, ya, kenapa manusia itu kok bisa menjadi setan? Nah ini. Kan ini supaya kita, anak sampaikan ini supaya kita ini tidak takut kepada setan. Karena boleh jadi kita ini bisa menjadi setan sendiri. Kok kenapa kita takut sama kita sendiri? Ya,
Jadi tidak hanya jin kafir yang menjadi setan yang kemudian kita takuti, jangan-jangan kita ini juga menjadi setan. Kok kenapa kita takut sama setan? Nanti jin kafir itu akan tertawa nanti. Oh, ente juga setan, kenapa ente takut sama ane doang? Ente juga setan itu. Kan begitu. Makanya kemudian disebutkan, kenapa manusia itu bisa menjadi setan, akhi? Maka ternyata provokatornya itu adalah jin kafir, akhi. Jadi jin kafir itu menjadi provokator ketika kita menjadi setan, akhi. Dan ketika kita menjadi setan, pada saat itu kita sedang bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Ya, apa itu maksiat? Maksiat adalah ketika seseorang itu tidak menjalankan perintah-perintah Allah Ta'ala. Dan sebaliknya ketika orang-orang itu justru melanggar larangan-larangan Allah Ta'ala, maka itu maksiat namanya. Ya, ini definisi yang sangat simpel, ya, yang sangat ringkas, yang mudah kita pahami. Jadi maksiat adalah ketika seseorang itu tidak menjalankan perintah-perintah Allah Ta'ala, dan sebaliknya ketika seseorang itu melanggar larangan-larangan Allah Ta'ala, maka itu maksiat. Ya, makanya tadi setan itu secara istilah kullu syai'in alladhi ya'suna ilallahi ta'ala minal jinni wal insi, yaitu setiap sesuatu yang bermaksiat kepada Allah Ta'ala, baik itu dari golongan jin maupun manusia, maka itu yang disebut setan ini, akhi. Lalu kenapa kita itu bisa menjadi setan, akhi? Ya, yang selama ini kita takuti, ya, padahal kita ini bisa menjadi setan pada saat kita sedang bermaksiat. Maka ada provokatornya. Siapa provokator yang menjadikan manusia itu menjadi setan? Maka Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, nanti bisa dilihat kalau antum punya kitab Sahih Muslim, hadis yang ke 5034 kalau nggak salah, akhi, ya. Itu pernah anak lihat sekitar hadis 5034 dalam kitab Sahih Muslim, bisa antum bisa lihat nanti. Rasulullah SAW bersabda, "Ma minkum min ahadin illa waqad wukila bihi qarinatum minal jin." Tidaklah salah seorang di antara kalian melainkan akan disertai, diikuti, dikuntit qarinatum minal jin, teman dari jin. Ya, teman dari jin. Ya. Apa yang disebut biasanya orang awam itu nyebut jin korin. Ya, jin korin. Itu maksudnya begini. Kita itu memang oleh Allah Ta'ala diberikan bentuk ujian, kita itu akan diikuti oleh jin. Nah, yang dimaksudkan di sini apa? Jin kafir, akhi. Jin kafir. Kalau jin yang muslim tidak. Ini yang dimaksudkan jin kafir, kata Imam Nawawi. Pernah Anda baca dalam kitab Syarah Muslimnya, oleh beliau dikatakan yang dimaksudkan hadis ini, ya, ma minkum min ahadin illa waqad wukila bihi qarinatum minal jin. Tidaklah salah seorang di antara kalian melainkan akan disertai, diikuti, dikuntit oleh qarinatum minal jin, teman dari jin, yang orang awam menyebut jin qarin. Itu jin kafir. Sehingga para sahabat bertanya waktu itu, qalu wa iyyaka ya Rasulullah, apakah engkau juga termasuk orang yang diikuti oleh jin kafir? Ini ditanya oleh para sahabat beliau ini. Pada awalnya beliau menjawab, qala wa iyaya, betul aku diikuti oleh jin kafir. Illa annallaha a'anani alaihi fa aslama, melainkan aku itu ditolong oleh Allah Ta'ala. Jin kafir yang mengikuti aku ini itu kemudian diislamkan. Fala ya'muruni illa bi khairin. Jin yang sudah masuk Islam tidak akan menyeru kecuali dalam kebaikan. Artinya apa?
beliau ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini ditolong oleh Allah Taala karena beliau seorang Rasul. Kita bukan seorang Rasul, bukan Nabi kita ini, bukan siapa-siapa akhi. Karena beliau seorang Nabi, seorang Rasul, maka Allah Taala tolong. Jin yang kafir yang mengikuti beliau ini awalnya, ya karena beliau ditolong oleh Allah Taala, jin yang kafir itu kemudian diislamkan oleh Allah Taala. Dan jin yang Islam fala ya'muruni illa bi khairin. Jin yang sudah masuk Islam dia tidak akan menyeru kecuali dalam kebaikan. Sementara kita ini akhi, jin-jin yang kafir ini, ya kita ini tidak ditolong oleh Allah Ta'ala sebagai bentuk ujian, maka jin-jin yang ada pada diri kita ini, di sekitar kita ini, maka jin-jin itu adalah jin yang kafir, yang 24 jam siap menjadikan kita sebagai setan. Ya kan? Tapi sedikit lagi Ana mungkin sampaikan Ustaz ya Afan, Ana minta waktunya sedikit lagi. Lalu untuk apa kok jin kafir bersikukuh kita itu akan dijadikan setan, akhi? Ternyata jin kafir itu menginginkan kita supaya kita itu ikut serta terhadap jin-jin kafir itu yang sudah divonis oleh Allah Ta'ala masuk ke dalam neraka. Artinya apa? Kita disuruh menemaninya. Jin kafir itu enggak ridho kalau kita ini melenggang ke surga. Ya akhi, termasuk tadi ketika kita melakukan ibadah, lalu kemudian kita termasuk orang yang riya tadi itu, orang yang sum'ah, termasuk kemudian kita ini takut tidak mendatangi tempat-tempat ibadah sholat. Bahkan ketika mau bangun malam itu, ya apalagi kalau di rumah sendirian, waduh serem, mendingan tidur aja dah, sampai kencing aja ditahan itu. Nggak berani ke belakang coba. Bayangkan, apalagi tetangga sebelahnya baru meninggal itu. Waduh serem banget, mana dia preman lagi, gimana setannya masih hidup aja nyusahin orang. Apalagi dia meninggal. Wah mendingan tarik selimut, nggak jadi sholat malam itu. Tuh kan, ini apalagi selama sebelahnya ini, wah ini Ustadz uka-uka, nah, ini umpamanya, ya kan? Waduh, itu gimana itu seremnya? Gak jadi bangun, Pak. Coba, ini bisa terjadi ini, Pak, yang seperti ini. Maka jin kafir itu tidak ridho, tidak ikhlas kalau kita itu masuk ke dalam surga. Justru sebaliknya jin kafir itu menginginkan supaya kita itu ikut menemani jin-jin kafir yang sudah divonis oleh Allah Ta'ala masuk ke dalam neraka. Dan ini diabadikan oleh Allah Ta'ala di dalam surat Ibrahim ayat 22. Ahsan ayat ini antum hafal ini akhi, ana minta. Ya, ketika kita itu malas ibadah, ketika itu kita takut sama setan, ya, ketika kita akan melakukan kemaksiatan, lalu kemudian meninggalkan ya perintah-perintah Allah, justru kemudian kita akan melakukan ya perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Ingat ayat ini akhi. Mungkin ana bacakan, minta ini Afan Ustaz, ana bacakan ayat ini supaya kita jangan mau kena tipu daya setan ini. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'autukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihi inni kafartu bima asyraktumuni min qabl innadh-dhalimina lahum adzabun alim. Kata Allah Ta'ala, beliau memberikan peringatan kepada kita. Ini alhamdulillah Allah Ta'ala masih mengingatkan coba melalui ayatnya ini. Apa? Wa qala syaitanu lamma qudiyal amru. Dan berkatalah setan. Setan di sini kata Al-Alam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang dimaksudkan adalah jin kafir. Ya, jin kafir. Ya, lamma qudiyal amru, tatkala perkara-perkara itu sudah diputuskan oleh Allah Ta'ala, yaitu di akhirat. Siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka.
jin kafir itu diputuskan masuk neraka bersama pengikutnya, yaitu setan, manusia yang dijadikan setan. Maka pada saat itu kemudian jin kafir ini berpidato di depan manusia yang menjadi setan. Ini kata Al-Allamah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Apa kata jin kafir terhadap manusia yang menjadi setan pada saat di akhirat kelak nanti yang sudah sama-sama divonis masuk neraka? Maka Allah Ta'ala kemudian menjelaskan, innallaha wa'adakum wa'dal haq. Sesungguhnya janji Allah itu adalah janji yang benar. Ini diucapkan nanti oleh jin kafir di akhirat akhir. Ya, jadi yang mengucapkan ini nanti jin kafir, tapi di akhirat, bukan di dunia akhir. Kata si jin kafir apa? Innallaha wa'adakum wa'dal haq. Sesungguhnya janji Allah itu adalah janji yang benar. Ya, artinya apa? Orang yang taat di dunia, kata Al-Allamah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, dan itu nanti diucapkan oleh jin kafir di akhirat itu nanti. Orang yang taat kepada Allah Ta'ala akan sampai ke surga. Sebaliknya orang yang maksiat akan sampai ke neraka. Ya, itu nanti jin kafir ngomongnya, bukan di dunia ini Pak, nanti di akhirat. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Nah ini, janjiku kepada kalian wahai manusia yang menjadi setan, itu aku ingkari. Jadi janjinya ketika di dunia ini kan setan mengajak selain dia menakut-nakuti tadi supaya kita tidak melakukan kebaikan, ibadah dan lain sebagainya, juga membisikkan kata-kata yang indah, melakukan kemaksiatan dan lain sebagainya. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Nah ini, janjiku kepada kalian aku ingkari nanti. Ya, itu diingkari. Sehingga apa kata jin kafir? Dia katakan, wa ma kana li 'alaikum min sultan. Aku ini dulu ketika di dunia tidak punya kekuasaan sedikit pun kepada kalian manusia yang menjadi setan. Sekarang ini, dulu waktu di dunia aku nggak punya kekuasaan sama sekali. Artinya apa? Di dunia ini Pak, kita itu sebenarnya bisa menolak ajakan-ajakan jin-jin kafir itu untuk melakukan kemaksiatan. Termasuk kita ini pun juga bisa menolak, kita tidak menjadi orang yang takut kepada jin-jin kafir itu Pak. Ya, itu jin kafir, ya, dia mengatakan seperti itu. Aku nggak punya kekuasaan sedikit pun kepada kalian. Sekarang ada nggak Pak orang yang ketika takut sama jin, kemudian kita itu sampai bisa dipukul sama jin babak belur begitu? Nggak ada Pak. Ya, ada nggak orang yang takut nih? Oh, di belakang ada klotek-klotek, wah di dapur itu, ngeri ini, wah mau ngambil wudhu ini, mau sholat malam. Ada nggak tiba-tiba kita dipukul sampai pingsan, kita ditonjokin begitu Pak? Enggak Pak, nggak ada Pak. Wah itu si fulan kelai sama jin, wah sampai dia bawa belur dipukulin jin. Nggak ada Pak. Dianya yang takut sebenarnya sama kita Pak. Cuman kitanya ini udah takut duluan, kalah mental kita ini. Ya Pak ya, kalah mental. Ya sepak bola Indonesia lawan Thailand udah kalah duluan mentalnya Pak, begitu. Harusnya nggak begitu, padahal kita bagus mainnya, umpamanya begitu Pak ya, contohnya, ya kan? Jadi ini nanti ya. Jadi setan itu tidak punya kekuasaan sedikit pun. Apa kata setan? Illa an da'autukum. Aku itu ketika di dunia hanya menggoda kalian saja. Juga aku ini tidak bisa menakut-nakuti kalian sampai kalian itu terkencing-kencing. Enggak juga. Hanya menggoda saja. Ya. Enggak sampai dia menyakiti, di sini tidak disebutkan menyakiti, enggak, hanya menggoda saja. Menggoda ini juga termasuk menakut-nakuti begitu saja Pak. Enggak ada kemudian kita ini babak belur dipukuli jin begitu Pak. Enggak ada itu. Kok kita ini takutnya luar biasa, bahkan Mbah mohon maaf saya numpang lewat. Masya Allah. Ini yang seperti ini sudah jatuh kepada perbuatan syirik ini Pak, enggak boleh yang seperti itu. Ya, jadi illa an da'autukum. Apa kata jin kafir? Fastajabtum li. Nah ini, kenapa kalian ikuti ajakanku, godaanku? Kenapa kalian takut terhadap ya godaanku? Ini nanti disebutkan nanti di akhirat Pak. Tapi Allah Ta'ala beberkan di dunia ini. Fastajabtum li. Sehingga apa? Jin kafir itu pada akhirnya mengatakan manusia yang jadikan setan yang akan masuk ke dalam neraka apa? Fala talumuni walumu anfusakum.
Jangan salahkan diriku, salahkan dirimu sendiri. Coba, ini kan benar-benar kampret betul ya Pak, jin kafir ini Pak. Kan dia nggak mau disalahkan, padahal di dunia itu terang-terangan dia menggoda kita Pak, menakut-nakuti kita. Tapi apa kata jin kafir? Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan salahkan diriku, salahkan dirimu sendiri. Coba. Ini benar-benar kurang ajar betul Pak jin kafir ini. Sampai jin kafir pun mengatakan apa? Ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihi. Aku ini nggak bisa menolongmu apa? Dari jeratan masuk neraka ini nggak bisa. Apalagi kamu wahai manusia yang menjadi setan tidak bisa menolong aku dari jeratan api neraka ini. Sehingga terakhir ucapan jin kafir ini yang diabadikan oleh Allah Ta'ala apa? Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl innadh-dhalimina lahum adzabun alim. Sesungguhnya aku dahulu ketika di dunia tidak pernah membenarkan ya kamu ya mensekutukan aku dengan Allah. Aku tidak pernah membenarkan katanya. Padahal justru dia yang membenarkan ketika di dunia supaya kita itu melakukan kesyirikan di hadapan Allah. Kata Al-Allamah Ibnul Qayyim apa? Ajakan jin yang terbesar selain kekufuran adalah dengan kesyirikan. Coba, makanya di akhir ayat ini disebutkan innadh-dhalimina lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang yang zalim bagi mereka azab yang pedih. Ya, wallahu a'lam bishawab. Afan Ustaz, ini karena waktunya sudah dari tadi ini, Afan, mudah-mudahan menjadi manfaat ya. Mungkin anak buka tanya jawab. Ini kalau bisa ayat ini dihafal Pak, supaya kita itu mau takut sama jin kafir atau kita mau melakukan kemaksiatan dan lain sebagainya. Inilah Allah sudah beberkan dalam surat Ibrahim ayat 22 ini. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya kita pakai pada binatang buas, kita kan dibolehkan, tapi takut secara yang baik bukan tidak dibenarkan. Tapi kenyataannya kita manusia kan untuk percaya berbeda-beda kan. Ada yang penakut dan ada yang pemberani. Dari kenyataannya memang ada setan itu menggoda motor manusia secara langsung. Misalnya contoh dulu waktu kecilan saya di kampung, ada satu kuburan yang sangat angker, banyak setannya. Bahkan pohon bisa rubuh sendiri sudah gitu. Itu bagaimana cara kita menyakini apa? Kita perlu takut apa harus kita berani saja? Ya, nah inilah kan di awal tadi sudah Anda sampaikan Pak. Kita itu oleh orang tua kita diajarkan animisme tadi, percaya kepada animisme terhadap ya hantu dan lain sebagainya kan begitu. Sehingga apa? Menjadikan itu terekam dalam ingatan kita, menjadikan sesuatu yang menjadi tabiat. Ya, padahal kita itu sebagai manusia diberikan akal oleh Allah Ta'ala, dan dalam syariat inilah yang kemudian dijelaskan bahwasanya kita itu tidak boleh takut terhadap hal-hal yang bersifat gaib, yaitu terhadap setan seperti itu. Nah, sementara ada orang yang ya bagaimana dia punya nyali, berani dan tidak berani. Sesungguhnya ketika ada orang yang berani terhadap binatang buas, karena dia pelajari Pak, secara nalurinya manusia itu pasti takut terhadap binatang buas Pak. Gak ada yang gak takut, semua takut. Meskipun seberaninya apapun, dia menjadi berani karena terbiasa. Karena terbiasa, bahkan seorang pawang itu dia menjadi pawang, disebut pawang karena dia pelajari karakter binatang buas. Umpamanya kan pasti nggak semuanya pawang, wah ini semua binatang buas dia pasti ini berani, enggak. Pasti dia pelajari ini apa, pawang macan atau pawang apa namanya anjing atau pawang apalah begitu, ular ya. Kan pasti dia pelajari, nggak semua dia ini ya kan, kecuali dia pelajari semua juga kan umpamanya begitu. Maka pada hakikatnya awalnya itu orang yang tidak berani sebenarnya, karena itu tabiat. Allah tahu tentang tabiat itu kita. Nggak mungkin kita itu berani kalau kita tidak pelajari. Bahkan di Arab Saudi itu ya, di Abu Dhabi umpamanya terutama, ya itu melihara macan di rumah itu biasa, bahkan buat candaan karena dipelihara dari kecil, kemudian ya, supaya
dia gagah-gagahan begitu Pak. Sampai ketika dia kumpul keluarga itu macannya itu dilepas, biasa aja mereka nggak takut. Karena apa? Dibiasakan menjadi orang yang tidak takut, maka sehingga apa? Dia menjadi orang yang berani. Ya, menjadi orang berani. Nah, sementara secara sir meskipun orang itu ada ya yang memang tidak takut, maka memang itu yang harusnya sesuatu yang memang tidak takut sebenarnya. Kalau yang namanya takut kepada setan kan begitu. Tapi ketika kita sudah diajarkan dari kecil lalu kemudian kita takut terhadap setan, maka menjadi besar itu takut. Nah, ketika kita datang ke kuburan itu terkenal angker, umpamanya di sini Jeruk Purut apa itu. Kuburan apalagi itu yang angker begitu. Ya. Di karet Tengsin apa itu? Kuburan apa itu? Jeruk Purut itu ya. Ini termasuk di mana itu yang dulu kecelakaan kereta di Bintaro apa itu. Wah, itu kemudian orang itu takut, nampak begini begitu. Semakin kita takut Pak, semakin dia akan menampakkan dengan cara-cara yang supaya kita itu semakin takut. Termasuk ada pohon yang roboh sendiri, memang dia bisa robohin pohon itu. Tapi ketika kita nggak takut Pak, maka tidak pernah ada kejadian yang seperti itu sebenarnya. Kalau kitanya sendiri nggak takut Pak. Biasanya ketika ada orang itu nggak takut sama setan, maka orangnya itu punya jin biasanya Pak. Nah itu yang pemburu hantu itu. Begini begitu kan. Terus ini. Nah dia punya jin. Nah kata Imam Syafi'i, apa? Orang yang jangankan punya jin, bisa melihat jin, ya dia mengaku bisa melihat jin, kufur orang itu. Naudzubillah min dzalik. Imam Syafi'i pernah menjelaskan Pak di dalam beberapa fatwanya itu bahwasanya apa? Kita itu nggak boleh bersekutu dengan jin. Lalu orang itu berani dengan jin karena apa? Di dirinya punya khodam jin, sehingga apa? Dia tidak takut, bahkan jin itu diburu malahan. Sampai kemudian ada tantangan di rumah hantu apa segala macam itu. Bahkan dia tahu ini, ya minta tolong. Ini rumah saya ini kira-kira ada penghuninya apa enggak kan begitu. Ya, dia bisa nerawang. Dia bisa nerawang tahu ini ada jin ada enggak, maka dirinya punya jin. Itu nggak mungkin kalau orang normal Pak, nggak mungkin. Makanya kenapa Imam Syafi'i mengatakan seperti itu? Maka orang yang bisa mengaku bisa melihat jin, kecuali apa? Jin itu menampakkan dirinya Pak. Ini beda. Nah, jadi nggak semuanya orang bisa melihat jin kufur ya. Jangan salah Pak. Yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i, ketika orang itu punya jin, lalu dia bisa melihat jin karena jinnya itu ngasih tahu, oh di sini ada penghuninya ini dan lain sebagainya. Tapi ada yang kedua, dia tidak dikatakan kufur ketika ada seseorang yang oleh jin itu, jinnya memperlihatkan orang yang diinginkan, lalu orang itu bisa melihat, oh ini ada jin. Sementara temennya di sebelahnya, oh saya nggak lihat apa-apa ini. Kan begitu ada ini Pak, kasus begitu. Oh saya nggak lihat apa-apa ini kok. Terus saya lihat tuh. Nah jinnya itu menampakkan kepada si orang tersebut, tapi tidak menampakkan kepada teman sebelahnya Pak. Itu tidak boleh kita katakan kufur, kata Imam Syafi'i yang seperti itu. Ya, sehingga ini yang harus kita bedakan. Sehingga ketika ada orang yang sudah takut duluan kepada jin, maka jin itu akan menjadi-jadi. Termasuk ketika kuburan yang dikeramatkan sampai kemudian pohon bisa dirobohkan, iya betul. Jadi setan itu bisa. Tapi kalau kita nggak takut, ya Pak ya, dia nggak akan berani merobohkan pohon itu sampai menimpa kita. Oh gara-gara si fulan itu kemudian ya ke kuburan itu dia kena dicelakai oleh jin, lalu pohon itu dirobohkan. Tapi ada nggak kemudian dirobohkan menimpa orang jin itu kemudian si manusianya mati gara-gara dirobohkan? Hampir nggak pernah ketemu, kecuali memang takdir Allah Ta'ala Pak, seandainya pada saat itu melalui makhluknya kemudian jin kafir merobohkan pohon itu. Tapi kalau kita nggak takut Pak, dia nggak akan berani macam-macam Pak, seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, fadhil. Orang kan banyak, nggak satu dua, banyak orang kan semua nggak berani, banyak yang takut daripada yang berani. Yang takut lebih banyak daripada yang berani.
misalnya dari 100 orang mungkin 5 orang berani, 95 orang pasti takut. Itu bagaimana Ustaz? Iya. Takut masalah. Nah, ini harus dirubah. Ini pentingnya kita ngaji di sini, Pak. Pentingnya kita ngaji, ya Pak ya, Afan. Pentingnya kita ngaji, maka karena tadi di awal kita ini oleh orang tua kita ditanamkan percaya terhadap animisme tadi. Itu harus kita rubah, mindset kita harus kita rubah. Kayak kita ini umpamanya, saya berikan contoh begini. Orang itu pengen sehat, Pak ya. Ya, sekarang ini kan hampir semua dokter, kemudian herbalis dan lain sebagainya, kurangi makan nasi putih. Apalagi minum-minum yang manis dan lain sebagainya, itu penyakit. Tapi nggak semua orang bisa merubah. Bahkan sudah kena sakit diabetes aja masih hajar terus, kan begitu. Banyak, Pak. Karena mindset kita itu sudah seperti itu. Sama seperti Bapak yang seperti yang dikatakan tadi, nggak semuanya orang itu berani. 95 itu nggak berani, yang 5 itu berani dari 100 orang tadi. Karena memang kita sudah ditanamkan mindset kita takut sama setan, kan begitu. Makanya perlu kita pelajari sekarang ini. Nah, ini pentingnya kita belajar tauhid, Pak. Pentingnya kita belajar tauhid, ya, supaya kita itu tidak takut terhadap setan. Karena itu tidak dibolehkan. Pak, tadi Bapak mengatakan biar kita takut. Apa Pak inti kuncinya Pak biar kita takut, dan amalan apa, dan kunci berdoa apa Pak? Ya ini betul, bagus sekali pertanyaannya. Kuncinya apa? Kuncinya kita istiadah kepada Allah Ta'ala, minta perlindungan kepada Allah Ta'ala. Makanya Rasulullah SAW itu mengajarkan kita zikir. Dan zikir itu ya paling tidak dengan kata Nabi apa? Zikir membaca bismillah saja pada saat kita berada di tempat yang serem, ya. Maka kata Nabi apa? Ketika kita membaca bismillahirrahmanirrahim, maka pada saat itu seandainya ada jin kafir yang kita takut pada saat itu umpamanya, maka jin kafir itu akan mengecil seperti lalat. Kita istiadah, Pak, sama Allah Ta'ala. Ya, tidak cukup lagi baca ayat kursi. Wah, udah gemeteran duluan, nggak kebaca ini. Ya karena kita sudah merasa takut, makanya harus dilatih sekarang, Pak. Dilatih menjadikan tauhid, ya Pak ya, keimanan kita supaya tidak menjadi orang yang takut terhadap setan. Makanya itu banyak berzikir. Makanya ada zikir pagi, zikir petang. Insya Allah Bapak kalau laksanakan zikir pagi, zikir petang, insya Allah Bapak tidak akan takut terhadap setan itu, insya Allah, ya Pak kan. Makanya itu diajarkan rutin, ya. Jadi termasuk orang itu berdoa itu adalah senjatanya, silahul mukmin, senjatanya orang mukmin. Zikir itu senjatanya orang mukmin. Takut sama setan, banyak zikir kita, Pak, ya, yang diajarkan oleh Nabi. Maka itu senjata, mereka akan takut, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Baik, cukup barangkali sampai di sini, mudah-mudahan menjadi manfaat apa yang Anda sampaikan, meskipun memang ini masih banyak dalam penjelasan tentang setan, ya Pak ya. Nah, ini masih banyak, belum selesai itu sebenarnya sampai seperti apa, kapan dan di mana kita itu bisa menjadi setan. Ya ini belum Anda sampaikan, ya Pak ya. Tapi mudah-mudahan dengan seperti ini kita paling tidak ya menjadi sedikit ya memahami tentang khauf tadi, ya Pak ya. Dan akhirnya mudah-mudahan menjadi manfaat bagi kita semua. Dan ana tutup di dalam kajian hari ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallah. Sallallahu alaihi wasallam tasliman wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.